berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk siaga berdoa mulai. Kalian semua bingung kan kenapa ibu masuk ke kelas kalian di pagi hari ini? Maksud ibu masuk ke kelas kalian, ibu akan memberikan suatu layanan. Layanannya itu adalah layanan informasi. Kalian sudah tahu belum apa itu layanan informasi? Belum. Oke, ibu akan sedikit menjelaskan ya. Layanan informasi adalah suatu kegiatan yang diberikan oleh anak-anak semua. Oh ya, sebelum masuk ke materi, ibu akan sedikit menjelaskan bagaimana cara melaksanakan layanan konseling ini. Nanti di sini, di dalam layanan konseling ini kita harus memegang asas. Ada 12 asas, tapi yang kita pegang nanti di sini ada 3 asas. Yang pertama, asas keterbukaan. Itu maksudnya di sini kita harus saling terbuka saat menjalankan konseling, entah itu tentang kalian ingin bertanya, ingin berpendapat, itu harus terbuka satu sama lain. Begitu ya. Yang kedua, asas kerahasiaan. Ini misalnya gini, kalau teman kelas kalian itu ada yang cerita tentang masalah pribadinya, entah itu masalah tentang keluarga, pertemanan, atau tentang belajar, itu kita itu harus memegang rahasia itu. Jadi yang tahu itu hanya kelas kita, tidak boleh kelas lain itu mengetahuinya. Yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Maksudnya kalian yang ikut layanan konseling ini harus ikhlas menjalaninya, bukan karena paksaan. Kalian di sini kalau semua kan menjalani layanan konseling ini? Nah, itu tadi asas-asas yang harus kita pegang dalam melaksanakan layanan konseling ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Poin pertama tadi kita akan membahas tentang pengertian motivasi. Apa sih yang kalian pikirkan kalau dengar kata motivasi itu? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Motivasi dapat jadikan sebagai dorongan. Ya, bisa jadi. Ya, ibu akan sedikit menjelaskan. Pengertian motivasi belajar. Motivasi merupakan proses membangkitkan, mempertahankan, dan mengontrol minat. Jadi, motivasi dapat dideskripsikan sebagai perubahan energi dalam individu yang mengarahkan pada suatu tujuan tertentu. Nah, kalau belajar sendiri adalah motivasi untuk memperkuat tingkah laku melalui pengalaman dan latihan, serta suatu proses perubahan tingkah laku yang didorong oleh lingkungannya. Nah, dapat disimpulkan, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar. Nah, itu tadi pengertian motivasi belajar. Dan poin kedua adalah ciri-ciri orang yang memiliki motivasi belajar. Nah, menurut Sargiman 2006, motivasi pada diri seorang itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, dia tekun menghadapi tugas. Maksudnya itu dia tidak menunda-nunda pekerjaan yang telah diberikan oleh gurunya. Dan yang kedua, ulet menghadapi kesulitan. Dia itu tidak gampang menyerah. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah. Yang keempat, lebih senang bekerja mandiri. Ini maksudnya mempelajari materi sendiri ya, nggak harus disuruh oleh guru-gurunya. Yang kelima, tidak bosan dalam mengerjakan tugas rutin yang bersifat mekanis atau berulang-ulang. Jadi dia itu mempelajari hal yang sama namun tidak memiliki rasa bosan. Dan yang terakhir, dapat mempertahankan pendapatnya. Walaupun pendapatnya disela oleh orang lain, dia tetap mempertahankan pendapatnya. Poin ketiga, fungsi motivasi. Fungsi motivasi itu apa sih? Yang pertama, mendorong timbulnya kelakuan dan perubahan. Maksudnya itu motivasi sebagai penggerak seorang melakukan tugas. Nah, yang kedua, sebagai pengarah pencapaian tujuan yang diinginkan. Maksudnya motivasi dapat membantu mengarahkan suatu tujuan atau cita-cita. Yang ketiga, sebagai penggerak arah yang telah ditentukan. Maksudnya menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan dan serasi guna mencapai tujuan. Adanya fungsi motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil berupa prestasi yang optimal. Dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi. Poin keempat, jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi itu ada 2. Yang pertama motivasi intrinsik dan yang kedua motivasi ekstrinsik. Kita akan membahas satu-satu ya. Motivasi intrinsik merupakan kegiatan belajar yang dimulai dan
diteruskan berdasarkan penghayatan suatu kebutuhan yang secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Misalnya nih, belajar karena ingin memecahkan suatu masalah, ingin mengetahui mekanisme suatu berdasarkan hukum dan rumus-rumus, yang terus ingin menjadi seorang profesor gitu. Nah, keinginan itu diwujudkan dalam upaya kesungguhan seorang untuk mendapatkannya dengan usaha kegiatan belajar, melengkapi literatur, menambah motivasi belajar, dan sebagainya. Yang kedua, motivasi ekstrinsik merupakan kegiatan belajar yang tumbuh dari dorongan dan kebutuhan seorang yang tidak Boleh nih poin kedua. Terus, entah iki wis ngesut tak? Yang kedua, motivasi ekstrinsik merupakan kegiatan belajar yang menumbuhkan, yang tumbuh dari dorongan dan kebutuhan seorang yang tidak secara mutlak berhubungan dengan kegiatan belajarnya sendiri. Ada beberapa bentuk motivasi ekstrinsik nih di sini. Menurut Winkel, antara lain belajar demi memenuhi kebutuhan. Yang kedua, belajar demi menghindari hukuman yang diancam. Misalnya, kalau kalian mempunyai tugas, terus besok dipukulin, tapi kalau kalian nggak mengerjain, kamu nanti akan ada hukuman dari guru kamu. Tuh maksudnya di sini. Jadi yang ketiga, belajar demi memperoleh hadiah material yang disajikan. Ini maksudnya itu kalian belajar, tapi kalian cuma mau agar dapat hadiah dari orang tua atau dapat reward dari seseorang. Terus selanjutnya, belajar demi meningkatkan gengsi. Ini tuh kayak apa ya? Kalau kalian tuh seumpamanya ya, ini teman kalian dapat ranking 1. Nah, teman sampingnya itu dia itu iri dengan teman satunya. Jadi dia belajar demi meningkatkan gengsinya. Dan yang terakhir, belajar demi memperoleh pujian dari orang terpenting, misalnya orang tua dan guru. Poin kelima, bagaimana cara menumbuhkan motivasi belajar? Ini intinya dari topik kita ya. Menurut Omar Hamali, ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar, yaitu yang pertama, memberikan penghargaan atau ganjaran. Maksudnya itu, pemberian penghargaan dapat membangkitkan minat untuk mempelajari atau mengerjakan sesuatu. Tujuan pemberian penghargaan adalah membangkitkan dan mengembangkan minat siswa. Yang kedua, pemberian angka atau grade. Banyak siswa yang belajar yang utamanya adalah mencapai nilai atau angka yang baik. Oleh sebab itu, pemberian nilai ini bisa dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau siswa. Yang terakhir, keberhasilan dan tingkat apresiasi. Istilah tingkat apresiasi menunjukkan tingkat pekerjaan di masa depan berdasarkan keberhasilan atau kegagalan. Itu tuh maksudnya kayak cita-cita kalian untuk kedepannya, begitu. Nah, ini tadi sedikit materi. Mungkin ada yang belum paham atau yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan, silahkan. Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Baik, jika motivasi seorang siswa dengan memaksa, namun hal yang dipaksa itu sangat berguna untuk dirinya. Oke, pertanyaan yang bagus. Walaupun itu motivasinya itu baik untuk dirinya, untuk diri siswa, tapi dengan memaksa itu tidak boleh. Motivasi dengan cara memaksa membuat seorang siswa merasa tertekan. Nah, seorang anak akan melakukan sesuatu tanpa kesenangan dan kebutuhan. Itu tuh terhadap tujuan yang ingin dicapainya, itu akhirnya sesuatu yang dikerjakan itu menjadi tidak baik atau tidak optimal. Begitu Mbak, apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu. Silahkan. Bagaimana cara menumbuhkan bentuk motivasi paling baik untuk siswa yang sering bolos? Nih, yang ditanyakan Mbak siapa tadi? Arfi. Oh ya, Mbak Arfi. Itu ada beberapa cara dan ada beberapa bentuk motivasi yang digunakan. Dalam kasus tersebut yang Mbak Arfi tadi ditanyakan, dapat digunakan bentuk motivasi hukuman. Tetapi
dilakukan secara tepat dan bijak. Setelah itu dapat diberikan motivasi ego involvement, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran pada siswa terhadap tersebut agar siswa itu tuh merasakan pentingnya belajar dan sekolah, agar dia tuh lebih tepatnya bersyukur bisa belajar dan sekolah. Begitu Mbak, bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah Bu, terima kasih. Itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, mari kita tutup layanan klasikal pada pagi hari ini. Cukup sekian. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum